Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sebelum memulai pelajaran terlebih dahulu kita niat bersama-sama mencari ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu talabal ilmi izalatan jalim an-namsim an sairi juhali wa ihya'ad dini wa ibaqa'al islami bil ilmi wa daral akhirati wa ridallahi ta'ala wa syukran ala nikmatil aqli wa nikmatil syahatil badani fadlillahi ta'ala ila hadratin nabil mustafa syedina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti kiraman khususan khosatan ila muslim ada kitab tasinul khalaq sahabat hasan al-masudi wa jamin talamidhi wa masyayikhina wa mu'alif kutub allati ta'alamna wa alamnaha sa'lillahi ta'ala lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'na biha bi'alami bidarin amin. Mari kita teruskan pelajaran kita hari ini yaitu kitab Tasrul Khalaq. Insyaallah untuk hari ini yaitu menerangkan hak-hak kerabat. Hak-hak kerabat. Dibuka halaman 8 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hukukul qarabati. Hukukul qarabati utai kiku mertelake. Pira-pira hak kerabat. Hukukul qarabati utai kiku mertelake pira-pira hak kerabat. Jadi babnya menerangkan hak-hak kerabat. Aqaribul insani. Aqaribul insani utawi pira-pira kerabate menungso. Aqaribul insani utawi pira-pira kerabate menungso. Iku hum utawi aqaribul insan. Iku hum utawi aqaribul insan. Iku dzawu rahimihi. Iku dzawu rahimihi. Pira-pira wong kang anduweni sanak raket. Iku dzawu rahimihi. Pira-pira wong kang anduweni sanak rakete al-insan. Faqad amara. Faqad amara lan teman-teman wis perintah. Faqad amara lan teman-teman wis perintah biwasli rahimi. Biwasli rahimi kelawan nepung pira-pira sanak raket. Faqad amara lan teman-teman wis perintah sapa Allahu Allah. Faqad amara lan teman-teman wis perintah sapa Allahu Allah biwasli rahimi kelawan nepung pira-pira sanak raket. Wanaha lan nyegah sapa Allah. Wanaha lan nyegah sapa Allah qadaiha saking megot ar-rahim. Qadaiha saking megot ar-rahim. Qala dawuh.
Qala dawu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sapa Nabi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulullah ta'ala ing dawuh yaqulullah ta'ala yaqulu dawuh sapa Allah ta'ala halimuhu luhur sapa Allah ta'ala halimuhu luhur sapa Allah ana utawi ingsun iku ar-Rahmanu zat kang welas asih ing dalem dunya akhirat iku ar-Rahmanu zat kang welas asih ing dalem dunya akhirat wa hadhir rahimu utawi iki sanak raket wa hadhir rahimu utawi iki sanak raket iku istaku tu ngetokake sapa ingsun iku istaku tu ngetokake sapa ingsun utawa nyetak sapa ingsun laha maring hadhi rahim isman ing aran min ismi saking aran ingsun paman mongko tae sapane wong iku wasalahu nepung sapa man ing ar-rahim iku wasalahu nepung sapa man ing rahim ya wasatuhu mongko nepung sapa ingsun ing man waman utai sapane wong iku qata'aha megot sapa man ing ar-rahim iku qata'aha megot sapa man ing ar-rahim ya batatuhu mongko megot sapa ingsun ing man mongko nepung mongko megot sapa ingsun ing man kota tuhu. Jadi babnya menerangkan yaitu hak-haknya kerabatnya insan atau kerabatnya manusia itu siapa? Yaitu mereka-mereka yang memiliki hubungan sanak dengan manusia tersebut. Maksudnya siapa? Yaitu orang-orang yang masih ada garis nasab dengan kita. Mungkin sama-sama kakeknya ya. Terus ini podo mbahe, tunggal mbah, tunggal buyut. Nah, orang-orang yang mbahnya itu sama dengan kita, buyutnya itu sama dengan kita, itu adalah orang-orang yang mempunyai hubungan nasab dengan kita. Nah, mereka itulah yang dinamakan kerabat. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu di dalam hadis qudsi itu telah memerintahkan kepada manusia yaitu untuk menyambung sanak, dan juga Allah melarang memutus sanak. Nah, Nabi Muhammad SAW itu pernah bersabda yang artinya yaitu
Allah Subhanahu wa taala itu berfirman di dalam hadis qudsi ya, ini bukan Al-Qur'an, bukan Al-Qur'an tapi hadis qudsi. Yang artinya apa tadi? Ana ar-Rahmanu wa dhi rahimu istaqaqtu laha isman min ismi waman wasolaha wasatu waman qataha batatuhu. Artinya aku, maksudnya Allah, aku adalah zat yang maha pengasih, dan kalimat rahim yang artinya sana, ini aku mengambilnya dari namaku. Jadi lafaz ar-rahim itu diambil dari nama Allah, yaitu yang berupa ar-Rahman. Jadi lafaz ar-rahim yang artinya sana, ini aku mengambilnya dari namaku sebagai apa? Sebagai sebuah nama. Maka barang siapa yang menyambung sana, yang menyambung tali silaturahim, maka aku akan menyambungnya. Maksudnya apa? Allah memberikan rahmat. Dan barang siapa yang memutuskan sana, maka aku akan memutuskannya. Maksudnya Allah akan memutuskan rahmatnya pada orang-orang yang memutus tali persaudaraan. Jadi kita harus berusaha. Jangan sampai kita memutus tali persaudaraan. Kita harus berusaha selalu baik, selalu menyambung tali persaudaraan. Nah, ini ada kisah silaturahim tentang memutusnya, yaitu kisah silaturahim memutusnya. Nah, diceritakan salah seorang pedagang pada masa itu dia mengalami kebangkrutan. Dia itu mencurahkan hatinya kepada sahabatnya dan mengeluhkan kondisi yang dia alami yang tidak bagus. Nah, pada saat itu Sang Syekh Rajab Ali Khayat, dia itu lewat di depan tokonya. Nah, sahabatnya itu berkata, sampaikan kesulitanmu pada beliau. Omongno, kerepotamu, kesulitanmu nenggon panjenengane. Nah, akhirnya pedagang itu berkata, aku tidak mengenalnya. Ya, pada akhirnya atas dorongan sahabatnya ini, dia menemui Syekh Rajab Ali dan mengucapkan salam. Kemudian orang ini berkata, saya punya masalah dan ingin saya sampaikan kepada Anda. Nah, setelah sang pedagang ini menceritakan masalahnya, Syekh Ali Ar-Rajab itu berkata, dalam kondisinya kepalanya itu menghadap ke bawah. Engkau adalah orang yang tidak punya kasih sayang. Sudah 4 tahun suami saudara perempuanmu telah meninggal dunia. Dan engkau sampai saat ini tidak pernah mendatangi saudaramu dan anak-anaknya. Dari sinilah kesulitanmu itu muncul. Dari sinilah kesulitanmu ini berawal. Nah, akhirnya sang pedagang itu berkata, kami ada perselisihan, kami ada cekcok dengan dia. Syekh Ali Ar-Rajab itu berkata, di sanalah akar kesulitanmu. Sekarang ketahuilah. Nah, sang pedagang ini kembali kepada sahabatnya
dan menceritakan apa yang telah dikatakan oleh Syekh Ali Ar-Rajab. Kemudian akhirnya dia itu membeli barang-barang keperluan rumah dan pergi ke rumah saudara perempuannya dan berdamai dengannya. Dan kesulitannya semenjak itu menjadi beres. Itu ketika kita mengalami kesulitan, kita harus harus meneliti kenapa kok kita ini mengalami kesulitan. Harus kita teliti apakah mungkin ada kesalahan kita kepada orang lain atau kepada kerabat, ataukah gara-gara ini pemutusan silaturahim yang kita lakukan. Maka kalau kita pikir, kita angan-angan kok pernah mungkin kita memutus tali silaturahim dengan kerabat, maka kita harus bertobat, kita harus menghentikan perlakuan itu, kita baiki saudara kita. Bahkan ada cerita lagi, yaitu Yakub al-Maghribi itu pernah suatu saat itu datang menemui Imam Musa bin Ja'far alaihissalam. Nah, Imam Musa itu berkata kepadanya, di tempat peristirahatan tertentu engkau berkelahi dengan saudara lelakimu dan kalian berdua berpisah dan kalian saling mengucapkan kata-kata permusuhan. Nah, hal ini bukan dari agamamu, juga bukan dari agama syekhku. Takutlah kepada Allah. Sesungguhnya perbuatan kalian ini akan berakibat pada sebuah perpisahan dan kematian dan saudara laki-lakimu, dan dia akan mati di dalam perjalanan ini, dan kau akan menyesali perbuatanmu. Nah, Yakub ini berkata, kapan kematianku akan sampai? Karena dinasihati seperti itu, akhirnya beliau bertanya, kapan kematianku akan sampai? Nah, Imam Musa alaihissalam akhirnya berkata, kematianmu juga telah sampai. Hanya saja di tempat peristirahatan lainnya, engkau itu telah melakukan silaturahim pada ibumu, pada bibimu. Maksudnya siapa? Yaitu saudara perempuan ayahnya. Maka umurmu tidak diundur. Maka umurmu itu telah diundur oleh Allah sampai 20 sampai 20 mesti 20 tahun atau 2 bulan gitu ya. Nah, tapi saudaranya itu meninggal dunia di tengah perjalanan safar sebelum sampai ke kampungnya dan bertemu dengan keluarganya, dan akhirnya itu dikuburkan dalam perjalanan safarnya. Jadi sangat bahaya risiko yang diterima oleh orang-orang yang memutus tali silaturahim. Makanya jangan sampai kita ini memutus tali silaturahim, karena ini adalah ancaman dari Allah bagi siapa saja yang menyambung tali silaturahim, maka Allah akan menyambung dia, mesti Allah akan memberikan rahmat kepadanya. Akan tetapi barang siapa memutus tali silaturahim, Allah akan memutus dia. Allah tidak akan memberi rahmat kepada orang yang memutus tali silaturahim. Nah, falihada mongko krono iki ana ar-rahmanu, falihada mongko krono iki
ana ar-rahmanu ilah yang bagi sayujo lil insani kedue menungso apa muraatu hukukihim ngreksa pira-pira hake akorib. Jadi berhubung Allah itu memerintahkan untuk kita selalu menjamu tali silaturahim dan juga melarang kita memutus tali silaturahim, sebaiknya manusia itu menjaga hak-hak kerabat. Wal qiyamu lan jumenengi biha kelawan hukukihim. Awas, biha kelawan hukukihim. Jadi sebaiknya manusia harus menjaga hak-haknya kerabat dan juga melaksanakan apa yang menjadi haknya kerabat. Pala yukti mongko ora nglarakake sapa al insan. Pala yukti mongko ora nglarakake sapa al insan ahadan ing wong suci. Ahadan ing wong suci minhum saking akorib. Bifi'lin kelawan penggawe wala kolin nan ora pengucap. Jadi tidak boleh manusia itu menyakiti salah satu dari kerabat-kerabatnya. Ya. Baik menyakiti itu dengan perbuatan, perbuatannya apa contohnya? Mungkin memukul, ya, atau mungkin itu dia belagak sombong di depan kerabatnya, atau memamerkan apa yang ia miliki di depan kerabatnya. Itu ya yang berupa perbuatan atau memperlihatkan sikap yang tak acuh kepada kerabat atau melihatkan sikap kesombongan pada sahabat. Ini termasuk apa? Termasuk menyakiti kerabat dengan perbuatan. Ini tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena akan memancing yaitu retaknya tali silaturahim. Wala qaulin, dan juga tidak boleh menyakiti dengan perkataan. Mungkin menggunjing kerabatnya, atau mencaci maki kerabatnya, atau yaitu musuh kerabate. Enggak bareng, ya, tidak diperbolehkan. Wa ayatawaddo'a lan yanto andap ansor sapa al insan. Wa ayatawaddo'a lan yanto andap ansor sapa al insan lahum maring akorib. Wa ayatawaddo'a lan yanto andap ansor sapa al insan lahum maring akorib. Jadi harus rendah diri. Ketika kita berhadapan dengan kerabat, kita harus rendah diri, jangan sombong. Walaupun mungkin kita tuh banyak hartanya dibanding dengan kerabat, atau kita lebih alim dibanding kerabat kita, atau kita lebih tinggi pangkatnya, jangan sampai kita sombong. Kita harus tetap tawadhu. Di dalam keadaan apapun kita harus
tunjukkan rasa rendah diri kita kepada para kerabat tadi. Wa ayyatahammala nyento nanggung sapa al insan. Wa ayyatahammala nyento nanggung sapa al insan adahum ing pilarane aqarib. Wa ayyatahammala nyento nanggung sapa al insan adahum ing pilarane aqarib. Jadi hak-hak yang kita perlu amalkan pada para kerabat, yaitu umpama salah satu dari kerabat kita itu ada sikapnya yang tidak baik dengan kita, atau perkataannya ada yang tidak menyenangkan hati kita harus bersabar, kita harus lapang dada, kita harus siap sedia untuk memaafkan kesalahan mereka. Jangan sampai kita perpanjang masalah tersebut. Anggap saja itu dia lupa melakukan hal itu, unsurnya lupa atau unsurnya tidak tahu. Maka ketika kita berprasangka seperti itu, dia melakukan itu karena lupa atau dia tidak tahu bahwasanya itu perbuatan yang menyakitkan, kita akan lapang dada, tidak akan memperpanjang permasalahan tersebut yang akhirnya menjadi bertengkar. Ya, karena manusia itu kan berkumpul, orang itu berkumpul, pasti suatu saat ada saja kesalahan yang ia lakukan, baik kita ataupun dia pasti ada kesalahannya. Nah, ketika terjadi hal yang seperti itu, kita harus lapang dada, jangan sampai kita gampang terpancing emosi kita. Walau tatawalu lan senajan unggul-unggulan sapa aqarib, walau tatawalu lan senajan unggul-unggulan sapa aqarib, walau tatawalan senajan unggul-unggulan sapa aqarib alaihi ngantase al insan, alaihi ngantase al insan. Walau toh dia itu membangga-banggakan dirinya, membangga-banggakan hartanya, yang akhirnya dengan sebab itu kita tuh merasa disakiti, Nah, seperti itu jangan sampai kamu perpanjang lebarkan masalah itu. Anggap saja itu tadi, anggap saja dia itu melakukan seperti itu karena tidak tahu atau dia dalam keadaan lupa. Yang akhirnya kita tutup masalah itu. Jadi seperti itu ya, yang harus kita lakukan ketika ada sebagian kerabat kita yang menyakiti hati kita. Kita harus bersabar ya. Kita harus bersabar, jangan mudah terpancing emosinya ya. Mungkin itu saja untuk pelajaran hari ini. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab ya, sesi tanya jawab.
Pertanyaan ada 5 seperti biasa. Pertanyaan yang nomor 1, orang-orang yang termasuk kerabat kita itu siapa? Pertanyaan nomor 1. Orang-orang yang termasuk kerabat kita itu siapa? Pertanyaan nomor 2. Ancaman Allah bagi orang yang memutus silaturahim itu apa? Pertanyaan yang nomor 3. Pertanyaan yang nomor 3. Orang yang menyambung tali silaturahim ini oleh Allah akan titik-titik, mesti akan diapakan oleh Allah. Pertanyaan yang nomor 4. Pertanyaannya nomor 4. Kita tidak diperbolehkan menyakiti salah satu dari kerabat kita, baik dengan perbuatan ataupun ucapan. Contohkan perbuatan yang menyakitkan kerabat yang tidak boleh dilakukan. Pertanyaan yang nomor 5. Pertanyaan yang nomor 5. Ketika kita itu disakiti oleh salah satu kerabat kita, bagaimana sikap yang harus kita ambil? Itu saja pertemuan kali ini. Semoga kita semua mendapatkan hidayah ilmu dan juga hidayah bimbingan, dan Allah memberi kita ilmu yang manfaat, barakah fid-dini wa dunya akhirah. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.